could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. 'Cause I wanna be. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep usaha. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu usaha? Ternyata konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali loh. Contohnya, mendorong keranjang belanja, mengangkat buku, dan mendorong meja belajar. Nah, itu tadi konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana jika konsep usaha dalam fisika? Jadi, dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menggerakkan benda tersebut. Maka, secara matematis, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W itu usaha dengan satuan Joule, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S merupakan perpindahan suatu benda dengan satuan meter. Contoh soal, sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton dan berpindah sejauh 3 meter. Yang ditanya, berapakah usaha mobil tersebut? Jadi sebelumnya kita harus mencari tahu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui gaya 50 Newton dan perpindahan 3 meter. Kita masukkan ke rumus usaha dengan W sama dengan F dikali S. Gaya sebesar 50 Newton dikalikan dengan 3 meter. Maka didapatkan hasil usaha sebesar 150 Joule. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk energi. Bentuk dari energi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada energi potensial, ada energi kinetik, dan mekanik. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggian. Nah, contoh dari energi potensial itu seperti roket yang sedang meluncur, buah apel yang jatuh dari pohon, dan bola yang sedang melambung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari energi potensial, kita akan masuk ke rumus dari energi potensial. Karena energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh dari tempat kedudukannya atau ketinggiannya, sehingga rumus energi potensial dilambangkan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M itu massa suatu benda dengan satuan kilogram, G adalah gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dari benda dengan satuan meter. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, di mana ada sebuah yoyo dengan massa 500 gram diletakkan di ketinggian 3 meter di atas tanah dengan gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka energi potensial berapa? Nah, pertama-tama kita harus mengubah massa dari benda tersebut dari gram ke kilogram. Maka 500 dibagi 1000 menjadi 0,5 kilogram. Maka selanjutnya kita harus masukkan ke persamaan di mana EP sama dengan M dikali G dikali H. Di sini M-nya sebesar 0,5 kilogram, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan H 3 meter. Maka didapatkan sebesar 15 Joule. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Jadi, contoh dari energi kinetik ada mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tertentu, anak yang sedang berlari, dan
motor yang sedang melaju dengan kecepatan tertentu. Karena besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan, maka energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik dengan satuan joule, M itu massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kita masuk ke contoh soal, di mana ada seorang anak yang bermassa sebesar 50 kg berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka hitunglah energi kinetik anak tersebut. Sebelumnya kita harus mencari tahu apa yang diketahui dari pernyataan tersebut. Jadi di sini F kecepatan 10 meter per sekon, massa 50 kg. Maka kita bisa mencari energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat. Jadi, M dimasukkan 50 kg, V 10 meter per sekon kuadrat. Maka dihasilkan EK sama dengan 2500 Joule. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Karena energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan kinetik, maka energi mekanik itu akan selalu bersifat konstan. Sedangkan energi potensial dan energi kinetik berubah-ubah sesuai dengan ketinggian dan kecepatan suatu benda. Untuk rumus dari energi mekanik biasanya dirumuskan dengan EM1 sama dengan EM2, di mana EM1 adalah hasil dari energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 dan begitu juga dengan energi mekanik 2. Dari hasil tersebut dimasukkan rumus masing-masing sehingga didapatkan rumus yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik.